Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan atas nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Mauluda Yulanda, semester 2 dari kelas 2A PAI, akan menjelaskan biografi tokoh ilmuwan Islam dari mata kuliah Islam dan Sains. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Yaitu ada Ibnu Sina, yaitu bapak kedokteran, dan Ali Ibnu Rabbani At-Tabrani, ensiklopedia kedokteran. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu al-Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai dengan 428 Hijriah atau 980 sampai dengan 1037 Masehi. Sebuah desa dekat dengan Bukhara atau kini termasuk wilayah Uzbekistan pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya yang bernama Setare yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah, ia adalah seorang sarjana yang dihormati, berasal dari Baghlan, kini menjadi wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi seperti ingatan yang kuat. Maka, bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibanding teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda, ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Dalam hal ini, guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran asal India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina dan ia belajar dari mereka. Disinilah ia belajar di Bukhara kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Nakili. Ia belajar banyak ilmu mulai dari Al-Quran, sastra, manitik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lain-lain. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Pribadi Ibnu Sina sangat unik. Saat masih remaja, ia membaca buku metafisika yang ditulis oleh Aristoteles. Hanya saja, ia mengalami kesulitan untuk memahaminya, meskipun telah membacanya sebanyak 40 kali dan sudah menghafalnya. Akhirnya, ia menemukan buku Al-Farabi yang mengulas tulisan metafisika Aristoteles. Ia membelinya di sebuah kios kecil. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, ia juga mempraktikannya. Lalu, Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengabdi orang miskin dan tidak mampu serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah, ia banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Yang kedua yaitu Ali Sal Rabbani At-Tabari. Ibnu Al-Hasan Ali bin Sal Rabbani At-Tabari berasal dari keluarga Yahudi Syria terkenal di Merv. Ia pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan nama At-Tabari. Ayahnya Sal bin Bishr adalah seorang penjabat negara, berpendidikan tinggi dan dihormati masyarakat. Ali bin Sal At-Tabari masuk Islam pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim. Ia mahir berbahasa Syria dan Yunani.
dua bahasa yang menjadi sumber dalam tradisi pengabdian kuno. Selanjutnya, At-Tabari juga dikenal dengan sebagai seorang dokter. Dia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran. Karyanya yang terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah ditulis setelah ia memeluk agama Islam. Buku tersebut ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syriah. Buku ini dibagi ke dalam 7 bagian. Bagian pertama memuat masalah doktrin ilmu kesehatan kontemporer, berjudul Kliyatu At-Tib. Bagian kedua berisi uraian bagian-bagian organ tubuh manusia, peraturan menjaga kesehatan dan laporan tentang penyakit-penyakit yang mengidap otot bagian telinga, berisi deskripsi tentang diet. Bagian keempat tentang seluruh penyakit yang biasa menimpa badan bagian. Kelima, berisi deskripsi tentang rasa dan warna bagian. Keenam, tentang obat-obatan dan racun, dan bagian ketujuh berisi diskusi tentang astronomi, juga ringkasan pengobatan ala India. Ali Rabbani At-Tabari bukan hanya seorang dokter, tetapi juga ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu, di antaranya ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ia merupakan guru Zakaria Abu Bakar Ar-Razi, seorang ahli pengobatan muslim terkenal lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.